Baik, Salam. Bersyukur kita masih bisa jumpa lagi dalam persekutuan meskipun kita berpisah-pisah tempat, tapi kita percaya bahwa Allah hadir dimanapun kita berada. Ketika kita menaikkan pujian, penyembahan, Dia hadir dan bahkan Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Nah, pada malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta Roh Kudus menolong kita supaya dapat mengerti kebenaran dan didorong untuk menjadi pelaku kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam ini kami boleh bersama-sama dalam persekutuan. Baik dari Palu maupun Poso maupun ada teman-teman dari Meko. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh bersekutu, memuji dan meninggikan Tuhan bersama-sama. Saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman, dan teristimewa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan pendengar saja. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan apa yang Engkau mau saja, sehingga pada malam ini nama Kristus dipuji dan dimuliakan, kami semua diberkati. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, tema yang diberikan kepada saya memang kreatif ya. Orang merasa bahwa PPKM itu sesuatu yang menakutkan, tetapi dibuat menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi nampak nikmat ya, karena bicara tentang tuntunan Kristus. Nah, memang itu yang kita perlukan di hari-hari ini. Saya akan membagikan slide untuk bersama-sama kita jadikan tuntunan dalam renungan pada malam hari ini. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya. Baik, saya membuat satu kalimat yang akan menjadi judul khotbah pada malam ini, yaitu mencari tuntunan Tuhan dalam mengambil keputusan. Nah, saudara, ada persoalan yang atau ada tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda masa kini. Siapa anak muda itu ya? Saya juga termasuk ya. Di tengah wabah. Kita tahu bahwa kita sudah mungkin 2 tahun atau 3 tahun ya, saya lupa, pandemi ini. Dan persoalan yang kita hadapi sebenarnya persoalan yang sudah dihadapi oleh orang-orang sebelumnya, tetapi di masa pandemi sekarang ini atau di zaman di zaman setelah postmodern ini, 5 point berapa ini, 5.0 ini ya, apa istilahnya itu, kita semakin menghadapi persoalan yang kita hadapi ini semakin tajam ya. Nah, saya memperhatikan ada 4G, ada 4G yang menjadi tantangan anak muda di tengah wabah ini. Pertama, galau. Galau yang saya maksud adalah dengan adanya wabah, kegalauan itu semakin melanda, semakin terasa nyelekit gitu loh. Maksudnya semakin terasa sakit. Karena sebelumnya memang sudah pernah terjadi kegalauan dalam kehidupan kita atau kehidupan anak muda, tetapi dengan adanya pandemi kegalauan ini semakin bertambah. Galau karena tidak bisa ke kampus, galau karena tidak bisa bekerja, galau karena diputus pacar, ditinggalkan kekasih, dan lain-lain. Banyak hal yang membuat kita semakin galau di hari-hari ini. Atau yang biasa disebut juga sebagai pergumulan kehidupan. Nah, kemudian yang G yang kedua adalah gawai. Gawai ya. Gawai itu kalau bahasa Inggrisnya gadget. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena
gawai di tangan kita itu bisa menjadi hal yang baik, tetapi bisa juga menjadi hal yang tidak baik, ya. Dengan adanya gadget seharusnya hidup kita semakin dipermudah, lalu kemudian kita bisa melakukan hal yang positif dan lebih berguna. Tetapi banyak kali juga gadget itu menghambat kita untuk belajar, menghambat kita untuk bekerja, menghambat kita untuk lebih bersemangat ya dalam bergerak gitu, jadi mager karena gadget di tangan gitu kan. Karena gawai ini banyak anak muda yang seringkali lupa waktu dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya menyebut ini sebagai tantangan. Apalagi gawai ini nampak mempermudah hidup, sehingga orang yang terbiasa dengan smartphone misalnya ya, itu bisa jadi dia menjadi orang yang malas gerak gitu ya, dan kurang kreatif dan seterusnya. Jadi ini bisa menjadi hal yang baik, tapi bisa juga menjadi hal yang tidak baik. Itulah sebabnya saya menyebutnya tantangan. Kemudian G yang ketiga adalah gagap firman. Nah ini juga dipengaruhi oleh kondisi keadaan sekarang ini, lalu kemudian gawai tadi ya, galau, gawai, lalu kemudian yang menjadi masalah berikut atau tantangan berikutnya adalah gagap firman. Banyak anak muda sekarang yang tidak tahu kebenaran. Artinya mereka tidak suka belajar firman. Mereka tidak suka menjadikan Alkitab ini sebagai dasar kehidupan. Tentu saja ini juga dipengaruhi dengan berbagai macam sumber. Saudara kalau lihat media sosial, mereka menyediakan pengajaran-pengajaran yang nampak baik tetapi sebenarnya tidak baik. Bahkan orang secara terang-terangan menentang firman Tuhan, menghina Yesus, mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab, kita tidak cukup memiliki pengetahuan tentang kebenaran, wah, kita akan habis. Nah, itu tantangan kita, gagap firman. Itulah sebabnya jangan sampai saudara ada di dalam grup itu ya. Lalu 4G atau G yang keempat adalah gagal bikin gol. Nah, gini ya, karena 3 yang gagal menasaran hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa dia hidup untuk mencari uang saja. Dia hidup hanya untuk mencari popularitas saja. Dia hidup hanya untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi, termasuk mencari gelar ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa itu adalah goal hidup mereka. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan bahwa Alkitab jelas berkata bahwa kita ini dipilih dan ditentukan untuk pergi dan menghasilkan buah. Yesus berkata dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jadi itulah kita. Itulah sebabnya kalau kita gagal bikin goal yang benar sesuai dengan kebenaran, ya kita akan kehilangan arah. Kita akan mengejar sesuatu yang bukan hal yang penting. Sesuatu yang akan habis begitu saja. Nah itulah sebabnya kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk menentukan hidup kita. Untuk menentukan pilihan. Gitu. Nah, saya memilih satu teks untuk kita jadikan renungan, kita pelajari bersama pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Gitu ya. Saudara bisa membuka Alkitab Saudara, tapi ada juga saya akan tampilkan di sini ya. Firman Tuhan berkata demikian, mereka melintasi tanah Kudus mencegah mereka untuk memberitakan. Dan banyak di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya,
katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, kisah ini adalah kisah tentang perjalanan Paulus bersama dengan timnya dalam menjalankan panggilan mereka, yaitu mengabarkan Injil. Mungkin saudara berkata, apakah itu relevan dengan saya? Ya, relevan. Saya sudah berkata bahwa kita juga adalah saksi Kristus. Amin ya. Sehingga kita adalah orang-orang yang harusnya menjalankan panggilan hidup itu, yaitu mengabarkan Injil dalam marketplace kita masing-masing. Gitu ya. Nah, dari teks ini kita coba perhatikan dari ayatnya yang ke-6 sampai 9, ada 2 kali disebut Roh Kudus mencegah, dan yang pertama Roh Kudus mencegah, lalu kemudian yang kedua Roh Yesus tidak mengizinkan. Saya kira itu adalah kalimat yang bernada sama, artinya sama. Jadi perhatikan bahwa dalam perjalanan mengabarkan Injil, para murid ini nampak tidak memiliki kesempatan. Tidak ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Sejak awal mereka keluar dari Antioquia, pergi untuk memberitakan Injil. Tetapi rupanya kali ini Tuhan tidak mengizinkan mereka. Gitu. Nah, lalu kemudian dikatakan ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Apa penglihatannya? Dia berkata bahwa ada orang dari Makedonia memanggil-manggil. Tidak ada keterangan bagaimana bentuknya orang itu, kenapa dia sampai mengerti bahwa itu Makedonia. Apakah itu karena logatnya atau karena cara orang itu berpakaian atau apa? Tidak ada keterangan. Yang jelas Paulus mengidentifikasi bahwa orang itu adalah orang Makedonia. Nah, kalau kita coba memperhatikan nats ini, kita akan menemukan bahwa ada satu prinsip penting di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Dalam hal ini mencari tuntunan Tuhan, yaitu memiliki kepekaan rohani. Gitu. Ini dari pasal 16 ayat 6 sampai 7 kita bisa lihat. Sampai 9, sorry salah ketik ya. Nah jadi saudara, maksudnya begini. Seseorang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, itu harus memiliki kepekaan rohani. Pertanyaannya kalau kita coba lihat teks ini, bagaimana Paulus dan teman-temannya tahu bahwa Roh Kudus mencegah mereka? Roh Yesus tidak mengizinkan. Bagaimana? Dan bagaimana Paulus menyadari bahwa apa yang dia dapatkan melalui mimpi itu pada malam hari itu adalah penglihatan ya, bukan mimpi ya. Itu adalah petunjuk Tuhan. Bagaimana dia bisa mengerti itu? Saya yakin bahwa ini karena dia memiliki kepekaan rohani. Orang harus memiliki kepekaan rohani untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Untuk bisa mengerti apa tujuan Allah bagi dirinya. Orang harus memiliki kepekaan rohani. Charles Spurgeon berkata, without the Spirit of God, we can do nothing. We are as sheep without wind. We are useless. Ya. Nah, tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, ya, itu adalah yang utama. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah penuntun kita yang diberikan kepada kita. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata, Roh Kudus akan datang, ya. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Nah, Charles Spurgeon menyadari persis bahwa Roh Kudus adalah penuntun orang percaya. Dia berkata, tanpa Roh Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti kapal-kapal tanpa angin. Kita tidak berguna. Gitu. Jadi saudara, betapa pentingnya bagi kita untuk bisa memiliki kepekaan rohani, menangkap apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang persoalannya, ya ini kita lihat ya, Roh Kudus adalah penggerak utama dan murid Yesus harus memiliki kepekaan untuk mengerti dan mentaati tuntunan Roh Kudus. Sekarang begini, pertanyaannya adalah bagaimana membangun kepekaan rohani ini dalam kehidupan orang percaya? Kalau kita belajar dari kehidupan Paulus ya, kita akan menemukan hal yang pertama adalah untuk bisa membangun kepekaan rohani, ketemu Yesus dulu. Artinya kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita harus mengundang dia masuk di dalam hati kita. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus mengalami itu, bukan? Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Meskipun caranya itu sangat ekstrim. Ya mungkin kita beda-beda ya. Saya dan saudara memiliki pengalaman rohani yang berbeda. Saya berjumpa dengan Tuhan tanpa ada sesuatu yang spektakuler. Orang lain mungkin mendengar suara dan seterusnya. Atau seperti Paulus. Nah, tetapi poinnya adalah semua murid Kristus harus memiliki perjumpaan atau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bagaimana cara berjumpa pribadi dengan Yesus? Ya, mendengar firman dan menerima dia. Ya kan? Injil harus kita beritakan untuk orang-orang mengalami hal ini. Kalau saya dan saudara berhenti untuk memberitakan Injil, orang akan kesulitan untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi bagaimana membangun kepekaan rohani? Ketemu Yesus dulu. Dan itu yang dialami oleh Paulus, dialami oleh Lukas, Timotius, dan semua anggota tim mereka. Lalu yang kedua, untuk membangun kepekaan rohani, K yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang saya maksud adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi antara saudara dan saya secara pribadi dengan Tuhan. Di mana kita membangun komunikasi ini? Dalam doa dan baca Alkitab. Doa dan baca Alkitab. Jangan sampai itu tidak dilakukan. Saudara hanya berdoa, nanti saudara ngeroh. Saudara tidak ngerti Alkitab. Baca Alkitabmu. Gitu. Bangun hubungan pribadi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengerti Tuhan? Lalu mengenal Tuhan, mengerti suaranya, memahami apa kehendak Tuhan kalau tidak membaca firman-Nya. Ya. Sekarang ini tidak ada wahyu lagi, saudara. Wahyu sudah selesai. Wahyu yang saya maksud adalah firman Allah, Alkitab. Sudah selesai. Jadi kalau saudara mau cari kehendak Tuhan, mau cari apa yang Tuhan mau untuk dirimu, untuk hidupmu, baca Alkitab. Gitu. Lalu kemudian komunikasikan kepadanya di dalam doa semua yang kau inginkan. Yang ingin engkau tanyakan. Yang ingin engkau curahkan. Kalau ingin memutuskan sesuatu, datanglah kepadanya. Gitu. Seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus juga demikian. Harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Artinya apa? Kita berdoa, menyerahkan semua apa yang menjadi rancangan kita kepada Allah. Dan baca Alkitabmu. Jangan lupa. Ya. Saya katakan tadi di awal, gadget atau gawai itu kadang-kadang menghalangi kita untuk baca Alkitab. Padahal di dalam gadget itu ada Alkitab. Tapi berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk itu. Ya. Jadi komunikasi. Lalu yang ketiga, ketaatan absolut. Ya. Firman Tuhan jelas bahwa firman Tuhan bukan untuk dipikirkan saja. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengarkan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didebatkan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didiskusikan. Bukan.
firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu harus ditaati, dilakukan, dikerjakan. Kita belum bisa dianggap mengerti firman jika kita belum melakukannya, jika kita belum menaatinya. Jadi ingat baik-baik. Kalau saudara bertanya, bagaimana membangun kepekaan rohani? Ini, ketemu Yesus. Kalau saudara belum ketemu Yesus, jangan harap saudara bisa membangun kepekaan rohani semacam itu. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Yang kedua, bangunlah komunikasi yang intens melalui doa dan baca Alkitab. Lalu yang ketiga, taat secara absolut. Ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Martin Luther pernah berkata, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa hari-hari ya. Jadi orang Kristen tanpa doa itu tidak akan mungkin daripada bernapas, hidup tanpa bernafas. Jadi doa adalah nafas kehidupan. Coba saudara tahan tidak bernapas barang beberapa menit ya. Apa yang terjadi ya? Saudara akan dibawa ke UGD. Nah, jadi itu hal yang penting sekali. Hal yang pertama yang harus kita pahami. Kita butuh kepekaan rohani. Lalu yang kedua, teksnya dari ayat 10 pasal 16. Perhatikan di sana kalimatnya berbunyi, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, saya tertarik dengan kata kami mengambil kesimpulan. Jadi rupanya waktu Paulus menerima penglihatan itu pada malam hari, dia kemudian berbincang dengan rekan-rekannya pelayanannya. Dengan orang-orang yang berjalan dengan dia dalam pelayanan itu. Atau rekan satu timnya. Atau rekan sesama murid Kristus. Dia mempercakapkannya, lalu kemudian setelah mendiskusikannya, mereka merenung bersama-sama mencari tahu apa sih maksud dari penglihatan itu. Lalu kemudian mereka menemukan kesimpulan ini. Kami menyimpulkan, ya. Kami mendapat kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Nah, prinsip yang saya dapatkan adalah selain kita perlu kepekaan rohani, yang kedua kita perlu konfirmasi dari rekan murid Kristus. Gitu. Konfirmasi ini bukan berarti kalau ada kita memerlukan itu secara mutlak ya, tidak. Maksudnya begini. Kita ada di dalam satu tim. Kemudian tentu saja kita bisa subjektif dalam hal pengalaman rohani. Bisa secara pribadi. Dan bisa saja kita terjebak oleh tipu musyiat iblis, bisa saja. Ya. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang lain. Ini yang saya maksud dengan konfirmasi rekan murid Kristus. Lihat bahkan Paulus, dia tidak serta-merta berkata kepada teman-temannya, saya ingin, karena penglihatan tadi malam saya mau kita semua berangkat ke Makedonia. Oh tidak. Mereka mungkin merembukan, kenapa sih? Dari awal kita sepertinya dihalangi untuk memberitakan Injil ya, di Asia. Lalu kemudian kita memberitakan Injil di sini, dihalangi. Roh Yesus tidak mengizinkan. Lalu kemudian mendapatkan penglihatan ini. Oh, ternyata ya, Tuhan ingin kita ke sana. Mereka merembukannya bersama-sama. Gitu. Jadi saudara, penting sekali bagi saya dan saudara untuk terus membangun komunikasi dengan saudara-saudara seiman. Dengan rekan-rekan murid Kristus yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya saudara ada dalam satu pergumulan atau mendapatkan semacam visi dari Tuhan, terbukalah untuk mempercakapkannya dengan rekan-rekan murid Kristus lainnya. Pertanyaannya adalah,
Siapa rekan setim itu bagi saya dan saudara? Saya mencatat ada 4 yang penting ya. Yang pertama, mungkin dia orang tuamu. Orang tua yang percaya kepada Yesus itu adalah wakil Tuhan di dunia, di mana saudara bisa mendapat tuntunan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Jadi dengarkan mereka. Gitu. Lalu yang kedua, pembina rohani. Para pembina rohanimu seperti ya pembina di gereja ataupun mungkin di sekolah, ada guru agama dan lain sebagainya. Para pembina rohani adalah orang-orang yang bisa kita jadikan tempat untuk berdiskusi tentang apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, rekan yang dewasa rohani tentunya. Saudara jangan sembarangan curhat sama orang ya. Bahaya. Ada orang-orang yang tidak bisa menahan kisahnya. Tidak bisa tahan untuk berkisah kepada orang lain. Gitu. Waktu kita bilang, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Nggak enak saya ini. Kalau orang lain tahu. Oh tidak, percaya. Tapi setelah itu dia pergi kepada temannya yang lain, dia berkata, ini ya cuma kita orang 2 yang tahu. Lalu kemudian dia ceritakan. Nah akhirnya itu jadi rahasia umum. Jadi hati-hati. Carilah rekan yang dewasa rohani untuk bisa berdiskusi tentang apa yang saudara terima dari Tuhan. Melalui firman-Nya dan melalui kehidupan doa. Ya. Lalu yang keempat adalah buku rohani. Ini penting. Buku rohani bisa juga ya, film-film rohani, tetapi kalau film rohani kita juga harus selektif ya. Buku rohani juga begitu. Tetapi begini, kalau kami ya, saya biasanya, saya dari kuliah diajar bagaimana untuk menyelidiki Alkitab, lalu menafsirkannya dengan pendekatan-pendekatan induktif seperti kontekstual, gramatikal, literal, lalu kemudian historikal, dan lain sebagainya itu, genre dan lain-lain. Tetapi, saya juga membutuhkan pandangan tentang apa yang sedang saya gumuli, misalnya Alkitab, sebuah teks, dari orang-orang yang lain. Itulah sebabnya setelah saya menyelidiki, saya harus membaca buku. Saya harus mencari tahu apa yang orang lain katakan. Kenapa? Karena saya hanyalah salah satu orang di seluruh dunia di sepanjang zaman yang sedang menggumuli Alkitab, menggumuli firman-Nya. Itulah sebabnya saya membutuhkan konfirmasi dari yang lain. Artinya saya juga membutuhkan pandangan orang lain. Nah, disinilah kita membutuhkan apa yang disebut dengan keterbukaan, kerendahan hati. Ketika orang lain memberi masukan, memberi nasihat, kita juga harus menerimanya. Saya kira sama dengan Paulus. Paulus bukanlah orang yang one man show. Dia memang sangat hebat kalau kita lihat ya. Dia seorang pengajar, dia seorang pendiri jemaat, dia seorang teolog. Dia orang hebat sekali. Tetapi Paulus sendiri pun harus berdiskusi dengan teman-temannya. Mempercakapkan apa yang Tuhan berikan baginya. Dan bagi rekan-rekan setim. Jadi itu yang kedua. Kita butuh konfirmasi. Dan yang ketiga, keyakinan melangkah. Nah, perhatikan nats-nats ini ya. Pasal 16 ayat 11 dikatakan, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Waktu mereka tiba di Makedonia, apakah mereka disambut begitu luar biasa? Oh tidak, saudara. Mereka tidak disambut oleh siapa-siapa. Apakah mereka dibukakan spanduk selamat datang? Ya, ini penginjil besar loh yang datang. Biasanya kan kalau kita mau buat KKR acara-acara dulu ya, waktu belum PPKM itu,
Oh, hamba Tuhan yang datang disambut bahkan dengan baliho ya. Nah, tapi Paulus dan teman-temannya tidak mendapat sambutan yang meriah, tidak. Tapi apakah karena tidak mendapat sambutan yang meriah mereka menganggap bahwa bukan ini yang Tuhan inginkan? Tidak, Saudara. Pasal 16 ayat 13, perhatikan. Lydia dan keluarganya percaya. Dikatakan seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan firman Tuhan ya, mendengarkan Paulus. Lalu kemudian Tuhan membuka hatinya, lalu kemudian sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi Lydia dan keluarganya percaya Yesus. Itu hasil dari ketaatan mereka untuk melangkah, ketaatan dan yang penuh keyakinan untuk melangkah. Lalu kemudian waktu mereka melangkah lagi terus, ada seorang perempuan, hamba perempuan yang suka mengganggu. Ternyata dia dikuasai roh jahat. Lalu katakan begini, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada hamba perempuan. Tetapi menurut saya ketika seseorang dibebaskan dari roh jahat, dia akan menjadi orang merdeka. Dan itu yang terjadi pada perempuan ini. Jadi hamba perempuan dibebaskan dari roh jahat. Lalu kemudian karena keyakinan mereka untuk melangkah, kepala penjara dan seisi rumahnya juga percaya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Lihat hasilnya, baru saja di dalam satu pasal itu kita sudah menemukan bagaimana orang-orang dimenangkan. Ada buah Injil. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka jalani itu adalah kehendak Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ketika menjalani kehendak Tuhan tidak ada tantangan? Oh ada, saudara. Paulus mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupannya. Bukan hanya ketika masuk ke Makedonia ya, ada orang-orang lalu kemudian menangkap mereka, masuk dalam penjara. Bukan hanya itu. Tapi kalau kita membaca kisah perjalanan Paulus, dia berkata, wah, saya ini mengalami karam kapal. Saya disesa berkali-kali. Saya dilempari dengan batu dan seterusnya. Itu tantangan dalam pelayanan. Itu dialaminya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan memang mengarahkan Paulus untuk mengabarkan Injil. Jadi saudara, apakah kita juga ketika menjalani kehidupan dalam tuntunan Tuhan, setelah kita menangkap kehendak Allah, kita kemudian mendapat konfirmasi mungkin dari saudara-saudara seiman, yakinkan dirimu untuk maju, untuk segera melangkah. Karena tanpa keyakinan diri, saudara akan menjadi orang yang loyo, ragu-ragu, tidak berani maju, dan hasilnya kita tidak akan dapat. Di masa yang sulit ini ya, di masa PPKM ini, di masa pandemi atau di musim wabah ini, tentu saja tantangan kita lebih besar, semakin besar dalam hal menjalankan kehidupan, tetapi juga dalam hal menjalankan pelayanan. Tantangannya banyak, saudara pasti mengerti itu. Saudara tahu tantangannya. Tapi apakah dengan itu kita akan berhenti melangkah? Yakinlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia sudah berjanji bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itu pasti, saudara. Amin. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak halangan, banyak rintangan dalam hidup dan pelayanan. Di masa-masa pandemi ini apalagi, di masa wabah ini apalagi. Tetapi kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Amin. Kekuatan kita berasal dari Roh Kudus. Jadi tetaplah percaya, tetaplah bergantung, tetaplah berani, tetaplah yakin bahwa aku di dalam Tuhan itu tetap akan mencapai tujuan Tuhan apapun halangan dan rintangannya. Gitu.
Jadi Anda mencari tuntunan Allah dalam mengambil keputusan, ingat, Anda butuh kepekaan rohani. Butuh konfirmasi dari rekan setim. Dan saya dan saudara semua ya, harus memiliki keyakinan untuk melangkah. Dengan pertolongan Tuhan, saudara dan saya bisa maju dan bisa memanen dan memetik buah yang ditentukan oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada malam ini. Meteraikanlah ini dalam hati sanubari setiap kami. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Tolong kami bahwa meskipun kami menghadapi wabah, kami mengalami berbagai macam tantangan, baik dalam menjalani kehidupan, pekerjaan, studi, dan bahkan dalam pelayanan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun halangan dan rintangan kami yang kami hadapi, kiranya boleh dapat kami hadapi senantiasa dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Rio, silakan.